Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas perancangan interaksi. Hari ini kita masuk ke materi yaitu tentang Gestalt Principles. Nah, di dalam materi kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu definisi Gestalt terlebih dahulu, kemudian 7 prinsip Gestalt. Oke, definisi Gestalt. Gestalt sendiri itu sebenarnya adalah bahasa Jerman ya. Dan ini Gestalt ini dikembangkan dari sebuah teori psikologi. Jadi Gestalt Psychology namanya ya. Nah, Gestalt Psychology ini membahas tentang bagaimana persepsi visual dari manusia gitu. Jadi sekelompok peneliti dari Jerman dan Austria kalau nggak salah ya, mereka come up dengan term Gestalt Psychology gitu ya. Mereka membahas tentang bagaimana manusia itu mempersepsi suatu hal yang visual gitu. Nah, ini juga teorinya sudah cukup tua ya, dari tahun 1920 penelitiannya seperti itu. Nah, ini dibangun dari teori bahwa an organized whole is perceived as greater than the sum of its parts. Nah, kalau saya mentafsirkan gitu dari definisi ini, jadi sebenarnya sesuatu hal gitu ya, setiap hal gitu ya, itu terbangun dari bagian-bagian kecil di dalamnya, seperti itu. An organized whole is perceived as greater than the sum of its parts, seperti itu. Oke, nah jadi kemudian tujuannya prinsip Gestalt itu yang dipakai ya. Jadi ada Gestalt Psychology, kemudian dipakai sebagai prinsip Gestalt itu tentang bagaimana menggambarkan orang melihat elemen visual ketika kondisi tertentu berlaku. Nah, kondisi tertentunya apa aja? Kita lihat ya. Jadi ada 4 ide utama dari prinsip Gestalt, yaitu yang pertama adalah emergence, yaitu orang cenderung mengidentifikasi elemen terlebih dahulu dalam bentuk garis umumnya. Ya, kalau teman-teman lihat gambar di samping ini, di sini sebenarnya adalah gambar apa? Mungkin teman-teman menjawab di sini adalah gambar anjing. Tapi kalau kalian perhatikan kembali di sini tidak ada outline yang menggambarkan anjing. Ini kalau teman-teman lihat adalah hanya bulatan-bulatan atau bentuk-bentuk random, tapi dia itu dari bentuk keseluruhannya ternyata menjadi anjing. Seperti itu. Nah, ini karena otak kita mengenali objek yang sederhana dan terdefinisi dengan baik lebih cepat daripada yang detail. Ya, jadi secara cepat kita ngelihat di sini adalah anjing, baru kita ngelihat oh iya ternyata di sini itu sebenarnya hanya dibentuk dari bentuk-bentuk random gitu. Kemudian prinsip yang kedua, ide yang kedua maksud saya yaitu reification, yaitu bahwa manusia itu ternyata bisa mengenali objek meskipun ada bagian yang hilang. Ya, coba kita lihat gambar di samping. Kalau teman-teman lihat ini sebenarnya gambarnya nggak sempurna. Garisnya yang menggambarkan panda ya, ini panda sedang merangkak seperti itu. Itu pandanya nggak full gitu ya. Kalau teman-teman lihat ini ada garis yang putus gitu. Kemudian ini lingkarannya, sebenarnya ini lingkaran ya, tapi ini lingkarannya juga tidak tergambar sempurna gitu. Nah, ini karena reification. Otak kita itu mencocokkan apa yang kita lihat dengan pola yang kita kenal yang tersimpan dalam ingatan kita dan mengisi celah-celah itu. Ya, jadi kita mengingat oh bentuk panda itu kayak gini. Kemudian ketika ada gambar yang menyerupai walaupun gak sempurna gitu ya, ada bagian yang hilang, kita tahu bahwa itu sebenarnya panda.
Oke, kemudian yang ketiga, prinsip Gestalt itu ada multi-stability. Orang akan sering menafsirkan objek ambigu lebih dari satu cara. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat gambar yang pertama, yang sebelah sini. Kalian bisa melihat berapa gambar? Mungkin ada yang bisa melihat satu gambar atau mungkin ada yang dua gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat sebagai apa ya, sebuah cawan gitu ya. Jadi ada kayak gelas gitu ya, gelas kemudian bentuknya bisa dipegang buahnya gitu. Tapi kalian juga bisa melihat di sini adalah gambar orang gitu ya. Nah, ada kayak membentuk wajah manusia. Kemudian multi-stability ini juga otak kita itu bisa terbolak-balik antara alternatif untuk mencari kepastian. Nah, ini kalau saya tanya teman-teman, ini dari gambar ini yang mana yang bidang yang di depan yang mana? Yang ini kah atau yang ini kah? Nah, itu tidak jelas. Oke. Nah, akibatnya satu tampilan akan menjadi lebih dominan sementara yang lain akan semakin sulit dilihat gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari perspektif, oh ini cawan, oh ini orang gitu ya. Kita bisa melihat dari dua perspektif. Oke, kemudian yang keempat yaitu invariance ya. Jadi invariance ini yaitu orang dapat mengenali objek sederhana secara independen dari rotasi, skala, dan terjemahannya. Otak kita dapat melihat objek dari perspektif yang berbeda meskipun penampilannya berbeda. Jadi kalau teman-teman lihat ya, jadi ini ada gambar seperti ini, tetapi misalkan kita ubah gitu posisinya, angle-nya, tapi kita tetap tahu bahwa ini tuh adalah gambar yang sama. Oke. Nah, itu prinsip dasar Gestalt yang dari aslinya ya, Gestalt psychology. Nah, tapi nanti kita bisa mengadopsi ide-ide ini ke dalam prinsip-prinsip yang nanti di-apply ke desain user interface. Nah, kenapa sih designer user interface itu harus memahami Gestalt principles itu tadi? Ya, tujuannya adalah kita pengen membantu user itu untuk memahami apa yang mereka lihat. Kemudian bisa menemukan apa yang mereka ingin cari ya, dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan visual itu tadi. Kemudian ya, jadi secara umum juga kita pengen bikin better visual ya, visual yang lebih baik. Kemudian nanti ini akan membantu ketika kalian bikin yang namanya design system. Design system ini adalah sebuah kumpulan komponen-komponen yang bisa di-reuse gitu ya, bisa digunakan kembali atau standar yang menentukan komponen-komponen ini cara memakainya gimana. Jadi design system ini adalah sebuah kesepakatan. Oke, misalkan kita sepakat bahwa kalau button itu ukurannya segini, fontnya segini gitu ya, tingginya seberapa dan sebagainya. Nah, itu dibangun secara dengan kesepakatan. Nah, untuk bikin desain sistem yang bagus gitu ya, misalkan tingginya yang bagus seperti apa, terus meletakkannya di mana. Nah, ini aturan-aturannya, rules-nya itu akan bagus ketika kalian memahami Gestalt principles gitu ya, untuk menentukan desain sistem kalian tuh mau seperti apa. Button itu bagusnya ditaruh di mana. Rules menggunakan button ini gimana nanti. Nah, itu akan sangat terbantu dengan adanya Gestalt principle. Oke, nah ini 7 prinsip Gestalt yang diadopsi di UI design. Ada proximity, common fate, continuity, similarity, closure, common region, sama symmetry. Oke, kita bahas secara singkat aja. Pertama yaitu proximity.
proximity itu lokasi ya. Jadi kalau kita artikan proximity itu artinya lokasi. Ketika objek itu diletakkan pada lokasi yang berdekatan, kita akan menganggap bahwa sekumpulan objek itu adalah satu hal yang sama gitu. Oke, jadi nanti kalau teman-teman lihat misalkan di sini ya yang buletan warna hitam ini itu ada berapa item? Kalau kita lihat secara simpel, ada 2 nih, yang sekumpulan sebelah kiri, sekumpulan sebelah kanan. Sementara kalau yang ini ada berapa? Ada 3 gitu ya. Atas, tengah, bawah. Nah, ini apa yang bisa membedakan di sini ada 2, di sini ada 3? Karena lokasinya saling berdekatan gitu satu sama lain. Jadi kita menganggap bahwa itu adalah satu kesatuan. Oke, nah ini adalah prinsip proximity. Nah, ini dipakainya dalam user interface untuk ini ya, melakukan grouping pada similar information, organizing content gitu ya, and decluttering layouts. Nah, bisa dipakai untuk informasi yang mirip, kemudian bagaimana kita mengatur konten dan decluttering. Jadi supaya informasi itu nggak nyampur, nggak membingungkan gitu ya. Kita bisa menjelaskan kelompok-kelompok dalam interface kita seperti itu. Nah, ini bisa contohnya digunakan pada navigasi, cards, galeri, banner, body text atau pagination gitu ya. Banyak sekali. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Oh, ternyata ini satu kelompok. Ini satu kelompok, kemudian dalamnya ada satu kelompok lebih kecil. Seperti itu. Nah, itu gunanya proximity. Yang kedua yaitu adalah common region. Sebenarnya ini mirip ya, similar to the proximity principle, elements placed with the same region are perceived as group. Ketika kita meletakkan elemen dalam satu daerah yang sama, jadi kita mendefinisikan daerahnya gitu. Kita definisikan dalam sebuah kotak seperti ini. Kemudian kita taruh elemen di dalamnya. Nah, ini maka kita juga akan mempersepsikan bahwa ini adalah satu kelompok, kemudian ini adalah satu kelompok yang berbeda. Seperti itu. Nah, common region ini contohnya misalkan kita bisa menggunakan kita pakai kotak-kotak atau misalkan kita pakai background yang berbeda gitu ya, untuk menjelaskan bahwa ini adalah satu kelompok yang berbeda gitu. Kalau tadi proximity itu kita cukup memanfaatkan lokasi aja gitu ya. Kalau kita mau menjelaskan ini adalah elemen yang berbeda gitu ya, kita kasih jeda, dikasih jarak atau jeda gitu ya antara satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, sementara common region ini kita menjelaskan dengan pengelompokan yang lebih jelas, diberi kotak atau diberi background yang warnanya berbeda seperti itu. Oke, jadi jelas ya bedanya. Kemudian yang selanjutnya prinsip similarity. Definisinya adalah elements sharing similar visual characteristic are perceived to be more related. Ya, jadi kalau elemen visual yang karakteristik visualnya itu sama, orang akan menganggap ini sama, dua hal yang sama seperti itu. Ya, daripada yang berbeda gitu. Kalian kalau melihat ini ini dari proximity-nya mungkin ada 3 kelompok. Tapi di dalam kelompoknya masing-masing ini ya, ini tuh satu hal yang sama misalkan. Kemudian ini ada satu hal yang sama juga. Gitu. Dan seterusnya, yang lainnya juga mengikuti prinsip yang sama. Nah, kita bisa menggunakan prinsip similarity ini dalam misalkan saya mau bikin ini ya di halaman berita gitu.
Jadi kita tahu bahwa sesuatu itu berita kalau dia ada gambarnya, ada title-nya, kemudian ada mungkin deskripsi singkat di bawahnya. Atau mungkin ini ada ininya ya, penulisnya, nama penulisnya. Ya, oh saya tahu nih bahwa ini adalah sebuah berita. Ini juga berita, ini berita juga gitu ya. Jadi saya tahu ini hal yang ada di sini itu sama dengan yang di sini gitu. Cuman mungkin yang ini lebih gede karena mungkin ada prioritas yang berbeda gitu ya. Mungkin ini lebih top stories gitu ya, yang lebih populer. Sementara yang ini hal yang lain gitu ya. Oh, ini most read, ternyata paling sering dibaca. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip closure. Di mana closure ini adalah a group of elements are often perceived to be a single recognizable form or figure. The closure also occurs when the object is incomplete, parts of it are not enclosed. Oke, ini bahasa Inggris ya, tapi intinya adalah sekelompok elemen itu seringkali dianggap satu kelompok gitu ya. Jadi misalkan kita punya garis 2 gitu ya, agak berjauhan. Tapi kalau kita lihat secara cepat gitu ya, secara sekilas gitu, kita bisa ngeliat oh ini kayaknya sebuah bagian dari lingkaran deh gitu. Padahal ini kayak nggak nyambung, nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi kita bisa tahu bahwa ini adalah lingkaran. Nah, seperti sama halnya dengan segitiga ini ya. Segitiga ini kita taruh menghadap keluar gitu ya. Dan kemudian kita bisa melihat ada kotak di dalamnya. Nah, itu adalah closure karena kita melihat segitiga ini dalam satu kelompok seperti itu. Nah, closure ini biasanya dimanfaatkan dalam mendesain icon. Oke, jadi teman-teman bisa lihat kita nggak perlu bikin satu icon yang garisnya itu terlalu detail gitu ya. Kita bisa manfaatkan walaupun parts-partsnya tidak komplit gitu ya, kita bisa menjelaskan bahwa ini adalah gambar tertentu gitu ya. Atau misalkan logo ini nih USA gitu ya, S-nya ini sebenarnya nggak ada garisnya, tapi kita bisa lihat ada huruf S seperti itu. Next, selanjutnya adalah prinsip simetri, di mana symmetrical elements tend to be perceived as belonging together. Jadi, elemen yang diletakkan secara simetris itu dianggap satu kelompok, regardless of their distance. Jadi walaupun tidak nggak ngaruh jaraknya itu bagaimana gitu. Jadi giving us a feeling of solidity and order seperti itu. Oke, nah ini sebagai contoh gitu ya, simetri. Kita bisa lihat, kita kalau mau pakai simetri itu dalam galeri, product display, listing, navigation dan lain sebagainya. Misalkan ya ini dan ini gitu ya, simetris gitu, kurang lebih kayak satu hal yang sama gitu. Jadi kalian bisa ngelihat hal yang seperti ini, ternyata ini sama ini itu adalah satu kelompok yang sama ya, sama halnya dengan yang ini gitu ya, karena dia simetris. Oke, prinsip yang selanjutnya adalah continuation, di mana elements arranged in a line or soft curve are often perceived to be more related than those arranged randomly or in a harsh line. Ya, jadi elemen yang diatur dengan garis lurus atau kurva yang ya nggak terlalu harsh gitu ya, nggak terlalu jauh gitu ya, itu mungkin lebih related daripada yang jauh gitu ya. Jadi misalkan nih teman-teman ngelihat
gambar ini nih. Sebenarnya kalau ini warnanya nggak beda gitu ya, mungkin kalian ngelihat ini tuh lebih kayak gini gitu ya. Ini gini, kemudian ini gini. Sementara kalau yang ini akan ngikut gini, kemudian ini ngikut gini. Oke. Ya, jadi kalau secara sekilas kalian nggak akan ngelihat bahwa ini berkelompoknya seperti ini gitu ya. Ini terlalu harsh gitu ya garisnya. Nah, ini sebenarnya continuation ini digunakan ketika kita melakukan mengatur elemen-elemen dalam kelompok-kelompok gitu. Jadi mungkin orang itu akan melihat secara mudah ini ya, list gitu. Kemudian garis seperti ini akan jauh lebih mudah daripada yang misalnya terlalu bengkok-bengkok gitu ya. Nih misalkan ini continuation, ada apa namanya, kelanjutannya gitu ya. Ini bisa dilanjutin ke sini gitu ya. Ini bisa dilanjutin ke sebelah sini gitu. Dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir nih, common fate, bahwa elements moving towards the same direction are perceived to be more related than those moving in different direction or not moving at all gitu. Jadi ketika kalian punya elemen yang dijejerkan gitu ya satu sama lain ke arah yang sama, itu dianggap lebih mudah dianggap sebagai satu kelompok daripada yang nggak ada apa namanya arahnya seperti itu. Oke, jadi sebagai contoh ini karena di sini ada arahnya gitu ya, arahnya ke kanan nih, berarti ini adalah satu kelompok gitu. Nah ini mungkin agak bingung gitu ya, ini satu kelompok atau enggak karena arahnya berbeda-beda. Kemudian yang ini sudah jelas gitu ya, ini kelompoknya begini. Nah sementara yang ini akan bingung gitu ya, kalian apa namanya ngelihatnya ini sebenarnya arahnya kemana gitu. Nah common fate ini bisa digunakan di expandable menus gitu ya. Jadi misalkan kalian klik kemudian ada muncul menu di bawahnya, kemudian seperti akordeon, tooltip itu ketika kalian ngeklik kemudian muncul di atasnya gitu ya. Kemudian apa ini namanya, yang digeser-geser itu adalah saya lupa namanya, slider gitu ya, product slider ya. Jadi kalian tahu arahnya nih ke sini gitu kan. Nah ini kalian tahu bahwa ini itu adalah satu kelompok gitu. Oke. Nah kurang lebih untuk materinya sampai sini. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.